Sobat Radio Sumeneb dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Ani Purnama. Dan malam ini tamu saya dari FSG, Forum Silaturahmi Guru, ya. Dan beliau ini adalah motivatornya. Kita akan bincang-bincang lebih jauh sesaat lagi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan malam ini seperti janji saya tadi, saya sudah kedatangan tamu nih, seorang motivator dari FSG, Forum Silaturahmi Guru Kabupaten Sumeneb. Ada Bapak Ali Harsojo. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi nih Pak Ali ya. Gak kerasa udah setahun nih Pak Ali. Iya, setahun. 2023, 2024 kembali lagi. Oke, mudah-mudahan segala keinginan harapan yang belum tercapai di 2023 nanti bisa kita wujudkan di 2024 ya. Benar. Oke, ngomong-ngomong nih soal FSG nih Pak Ali, Forum Silaturahmi Guru. Saya dengar katanya ada event yang akan dilangsungkan ya, melibatkan tokoh nasional. Gimana nih ceritanya? Betul. Jadi sebelum kepada proyek atau event literasi menulis buku skala nasional ini, perlu saya sampaikan dulu sedikit Mbak ya. Jadi FSG itu merupakan salah satu komunitas literasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mereka itu beranggotakan guru-guru alumni yang pernah mengajar di kepulauan. Jadi guru-guru dulu kan ngajar di kepulauan, setelah pindah ke daratan mereka membentuk organisasi ini atau komunitas ini, bergerak di bidang literasi. Nah sekarang ketuanya itu Pak Yasin, kepala sekolah dari Batang-Batang. Kebetulan saya dipercaya sebagai penggerak, motivator yang selalu mengajak mereka itu bergerak. Nah kebetulan pada event ini bekerja sama dengan KONUS. KONUS itu adalah komunitas para sales, super sales nasional. Ketuanya itu Pak Yudi Ananta. Pak Yudi Ananta itu adalah wali murid di sekolah saya juga. Nah disitulah grup bekerja sama, kemudian kita meminta Kak Seto ya, Profesor Dr. Seto Mulyadi sebagai Ketua LPAI Indonesia, kita ajak bagaimana ya menciptakan sekolah ramah anak, anti bullying, sehingga kami sepakat, ayo Kak kita ngadakan event menulis bareng dengan guru-guru se-Indonesia. Kebetulan penulisnya ini dari Padang, dari Sumatera, Jakarta, kemudian dari Sumeneb juga. Nah, FSG menggerakkan itu sehingga sekarang terkumpul dalam satu grup itu sekitar 100 orang untuk menulis ya. Nah, itu nanti akan menjadi buku kampanye kita bagaimana gerakan anti bullying kemudian berubah menjadi pelajar Pancasila itu. Wah, iya. Keren ya? Ini keren juga nih, gimana ceritanya sehingga bisa kemudian ada deal dengan Kak Seto. Itu gimana jalurnya? Iya, makanya saya bilang tadi Pak Yudi itu sebagai presiden dari KONUS itu memang punya grup, satu grup dengan Kak Seto. Kebetulan saya itu satu grup juga. Kemudian dengan beberapa pemerhati pendidikan, kemudian bahkan jangan lupa loh kita juga satu grup dengan para orang-orang elit di Jakarta yang selalu support kepada pendidikan, kegiatan ya sosial dan lain sebagainya. Nah sekarang di bidang pendidikan kita satu grup dengan Kak Seto, melalui Pak Yudi kita mohonkan Kak Seto datang ke Sumeneb berkali-kali dan sudah berjumpa Pak Ali berkali-kali juga. Saya meminta Kak Seto, saya telepon juga melalui Pak Yudi. Akhirnya beliau setuju karena memang kenapa setuju? Karena concernnya memang kepada ramah anak, anti bullying. Nah itulah dia mengatakan nanti kalau jadi buku ini akan saya bawa ke Indonesia sebagai buku anti bullying. Boleh dong nanti saya dapat bukunya. Iya pasti saya gitu. Nah nanti untuk RRI 1 ya. Keren. Itu akan dimulai kapan nih, Pak? Ini sudah tahap akhir, sudah hari ini naik ke penerbit. Nanti setelah dicetak mungkin 1 bulan atau bulan depannya lagi Kak Seto datang ke sini, insya Allah ada jadwal kita launching. Nah buku sudah nyebar nih. Bahkan sekarang pemesan buku ini tidak kurang sudah dari 100 eksemplar sudah dipesan. Bukunya belum jadi. Nah ini pre-order. Jadi PO dulu ya. Termasuk RRI 1 jadi 101. Waduh, keren. Ya.
Oke, Pak Ali, itu kenapa sih kemudian diambil tema bullying itu, kenapa? Karena kita melihat begini Mbak ya, kita melihat di berita, media online, TV, kita seringkali melihat baik secara langsung maupun berita, kadang-kadang anak mengalami perundungan. Perundungan itu sebenarnya kadang tidak disengaja juga ya. Misal ada anak SD satu dengan SD lain, dalam bahasa Madura cak-pocakan orang tua, menyebut nama orang tua, atau mengeluarkan kata-kata kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu miskin. Nah itu sebenarnya sudah bullying. Bagaimana cara anak-anak tidak mengucapkan itu? Maka guru-guru harus perhatian kepada anaknya, menjaga. Makanya di sekolah itu ada istilah sekarang, itu adalah sekolah ramah anak. Bagaimana anak-anak dan gurunya ramah, karakter Pancasila dibangun, mereka tidak ada lagi pikiran-pikiran dan karakter negatif. Kemudian tidak ada lagi bullying atau perundungan itu tidak boleh. Itu apa yang dilakukan oleh guru untuk menyiasati hal itu? Nah, yang pertama harus ada pembiasaan karakter positif. Misalnya datang sekolah harus salim, salaman, senyum, menyapa. Kemudian antar anak itu selalu dilakukan komunikasi yang baik dengan berbahasa yang santun. Kemudian langkah preventif itu ya. Kalau sudah terjadi gimana? Misalnya ada anak mengalami perundungan, ini diambil pensilnya, dibilangi dengan kata-kata negatif, maka anak tersebut akan dideteksi oleh guru, dipanggil, ada proses coaching namanya ya. Jadi di coaching itu bagaimana anak mendapatkan perlakuan layanan secara psikis agar dia itu kembali normal dengan proses konseling, proses coaching, layanan BK kalau di sekolah seperti itu. Oke, Pak Ali, ciri-ciri dari anak-anak yang terkena bullying itu apa? Ada nggak sih dampak psikologisnya? Ada, terutama dampak psikologis memang ya. Kalau fisik mungkin dipukul, selesai sakitnya selesai. Tetapi dampak psikologis itu bisa besar. Misalnya dia menjadi lebih malu, lebih introvert, tidak percaya diri, mau ketemu orang takut, kemudian dia cenderung diam, tidak bersosialisasi secara normal, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan. Misalnya dia sendiri nulis-nulis, dia berbicara sendiri, atau dia mengurung diri. Ada saja kan di sekolah kadang-kadang temannya bermain, dia tiba-tiba sendiri. Ada itu, Mbak. Nah, itulah guru harus peka bagaimana menemukan anak semacam itu supaya dipanggil kemudian diberi layanan psikologis. Nah, di buku itu sudah lengkap cara-cara mengatasi menggerakkan gerakan anti bullying di sekolah. Karena yang nulis kan guru se-Indonesia. Setiap mereka punya pengalaman, punya cara mengatasi, punya langkah-langkah. Jadi mereka jika membaca buku itu sudah komprehensif, lengkap, mau langkah yang mana, mau pengalaman guru dari sekolah mana, itu sudah ada. Sudah ada semuanya ya, udah lengkap. Buku itu ketebalannya lebih dari 400 halaman. Wih, iya tebel banget. Karena di situ memang buku bergengsi dan kalau saya pikir menjadi buku gerakan anti bullying pertama dari FSG dan Kak Seto. Keren, karena memang kolaborasinya dengan tokoh nasional sekelas Kak Seto gitu ya. Oke, pernah nggak sih Pak Ali menangani kasus bullying ini? Kalau saya pernah, Mbak. Kebetulan saya kan GPK. GPK itu guru pendamping khusus. Saya dibekali keahlian bagaimana mendampingi anak-anak yang memiliki keterbatasan atau anak berkebutuhan khusus. Misalnya tunagrahita ringan ya. Anak-anak kalau ada yang tanda kutip dia kurang pintar kan teman-temannya kadang membuli ya. Kamu kurang cerdas, kurang ini. Nah, ini saya menangani pernah, sehingga saya memanggil dua sisi. Pertama, yang membuli atau yang mengata-ngatain, saya panggil. Juga di coaching, apa alasannya, bagaimana perasaanmu jika diperlakukan seperti itu. Sampai mereka berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi. Itulah coaching. Jadi coaching itu bukan memaksa, tetapi bagaimana menstimulasi anak secara sadar untuk melakukan penyadaran diri, tidak melakukan hal yang serupa. Itu coaching. Kemudian setelah itu saya panggil,
tanda kutip ya yang dibully atau korban. Kemudian memberikan penguatan bahwa kamu itu sebenarnya hebat, luar biasa, punya kemampuan, punya potensi, tidak seperti yang mereka bilang ya. Kemudian kamu memiliki semangat sampai dia mengatakan dan mau mengubah akan kembali normal, kembali kepada teman-temannya. Tentu ini butuh proses ya, butuh proses. Di mana dari proses itu kita juga perlu mengomunikasikan dengan gurunya, mengomunikasikan dengan orang tuanya, sehingga kita tidak sendiri menanganinya. Kita juga titip-titip ke orang tua bagaimana pendidikan utama dan terutama adalah pendidikan di keluarga. Saya titip lima orang tua itu. Oke, baik. Sebagai motivator nih Pak Ali, apa saja yang dilakukan dalam rangka menekan kasus bullying ini Pak? Saya sebagai motivator di FSG menekankan bahwa di komunitas kami terutama memang anggotanya guru dan kepala sekolah harus memberikan contoh di sekolah yang kita ada, jangan sampai terjadi kasus bullying. Bahkan kita tekankan bahwa karakter Pancasila itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara praktik. Kita tidak akan bicara lagi dengan teori-teori, kita langsung tunjukkan, bisa sapa, bisa salaman, bisa senyum, bisa menjaga anak, membangun, ada keakraban, karakter itu dibiasakan. Itu selalu kita titip kepada teman-teman di FSG maupun teman-teman yang lain. Karena apa? Sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan itu merupakan kawah candra di muka bagi anak untuk mendidik pengetahuan, keterampilan, karakter dan spiritualnya di sana. Oke, tadi juga sempat disinggung soal sekolah ramah anak nih Pak Ali. Itu bisa nggak sih dijelaskan sebenarnya apa pengertian dari sekolah ramah anak? Kenapa juga ada sekolah yang nggak ramah anak Pak Ali sehingga kemudian ada sekolah ramah anak? Tidak begitu. Jadi namanya gerakan ya. Misalnya sekolah ramah anak, di mana sekolah itu menjadi sekolah yang benar-benar memperlakukan anak secara ramah. Kalau secara kedinasan biasanya ini juga bekerja sama dengan dinas sosial, di mana di situ sudah free, tidak ada anak-anak yang membantah, tidak ada anak-anak yang melakukan bullying, tidak anak-anak yang bermain kasar fisik dan seminimal mungkin. Bahkan ada kata-kata zero bullying ya, zero perundungan, tidak ada, diwujudkan semaksimal seperti itu. Jadi sekolah ramah anak itu sebenarnya semua sekolah silahkan melakukan gerakan bagaimana anak menjadi calon-calon generasi penerus bangsa ini, generasi emas, dididik semaksimal mungkin. Bukan hanya diajar ya. Kalau diajar kan dengan kertas, dengan buku. Tapi kalau dididik dengan sikap dan perilaku dan karakter. Itu pentingnya dididik ya. Oke. Jadi no bullying, pelajar Pancasila yes gitu ya. Oke. Ini apa yang diharapkan dengan adanya program ini Pak Ali? Harapannya begini. Jadi sekarang pemerintah melalui kementerian sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Di dalamnya itu ada penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Muaranya semua pelajar itu merujuk kepada karakter Pancasila. Di mana dalam karakter Pancasila itu ada 6 dimensi. Ketuhanan atau berperilaku yang baik, gotong royong, mandiri, berpikir kritis dan sebagainya. Itu merupakan indikator dari pelajar Pancasila. Nah, no bullying berarti meniadakan perundungan, tetapi kita akan menguatkan menjadi pelajar Pancasila yang bersumber kepada Pancasila, kemudian yang memiliki 6 karakter atau dimensi di Pancasila. Itu mulanya ke situ. Kalau di Sumeneb sendiri seperti apa Pak Ali melihatnya nih? Kalau di Sumeneb ini sudah banyak yang jalan ya, di sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA sudah banyak melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Setiap sekolah melalui program kementerian itu sudah menerapkan P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah dilaksanakan. Nah, tinggal kita menguatkan bagaimana ini eksis, bagaimana ini terwujud menjadi anak-anak yang luar biasa dengan mewujudkan karakter Pancasila itu sendiri. Nah, di buku itu
merupakan salah satu resep ya, ditulis oleh banyak orang, resepnya banyak, langkah-langkahnya banyak, yang membaca tinggal oh ini cocok diterapkan di sekolah saya. Tinggal milih. Tinggal milih. Di Okay. sana sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru di Indonesia tentang no bullying, kemudian pelajar Pancasila yes. Oke, jadi memang erat kaitannya dengan pengalaman ya Pak Betul. ya, pengalaman dari guru-guru se-Indonesia. Pengalaman, kemudian kegiatan, ya program. Nah di situ sudah tercermin. Ternyata seperti yang saya tulis ya, saya menulis di buku itu bagaimana cara mengatasi bullying atau perundungan dengan langkah-langkah 5P misalnya penyadaran, pembiasaan, dan lain sebagainya. Jadi setiap guru sudah punya intuisi menuliskan di sana terhadap apa yang mereka alami dan lakukan. Seperti itu. Oke. Ini awalnya seperti apa ketika mengumpulkan tulisan-tulisan dari guru-guru bahasa Indonesia di Bali? Ya. Kenapa kok Pak Ali bisa go nasional? Nah, itu dia. Oke. Nah, Pak Ali, saya ini mohon izin kemarin kan sudah dapat anugerah sebagai guru Lusianer terbaik di Indonesia itu. Ya, keren ya di bulan November kemarin. Jadi saya menjadi salah satu penulis nasional di komunitas nasional media guru yang anggotanya sudah 120.000. Nah di sana saya banyak relasi. Kemudian saya menginformasikan nih, aku ada mimpi dengan Kak Seto untuk mewujudkan bagaimana teman-teman penulis di Indonesia ini bisa menulis, mengkampanyekan anti bullying dan mewujudkan karakter Pancasila. Mereka setuju. Kita setuju, kita undang ke grup. Nah kita bincang di grup, nyambung. Nah baiklah, kita langsung komunikasi dengan Kak Seto. Kak Seto itu sangat setuju, sangat senang, bahkan bercita-cita buku itu akan dibawa keliling Indonesia. Wah, kan keren dong. Jadi salah satu dari mimpinya terwujud di awal 2024 nih. Iya. Oke. Selain itu, apa keinginan dari Pak Ali sendiri dengan nanti diterbitkannya buku itu, Pak? Baik, saya kira buku itu merupakan buku pertama ya, buku pertama di komunitas kami ataupun saya yakin juga di kabupaten kami menjadi buku antologi pertama yang mengajak mengkampanyekan no bullying, yes pelajar Pancasila. Harapannya nanti di tahun 2024 satu tidak terjadi lagi bullying, yang kedua bisa mewujudkan karakter Pancasila, yang ketiga mewujudkan guru yang berpihak kepada kebutuhan belajar murid. Artinya guru tidak hanya sekadar mengajar tetapi juga mendidik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, murid itu kan tidak sama Mbak kebutuhannya. Ini butuh ini, butuh. Oleh karena itu guru melakukan asesmen di awal apa kebutuhan mereka, ayo kita penuhi. Jadi gurunya harus peka dong kalau gitu, Pak. Harus sangat peka. Jadi melakukan asesmen, ini anak kok diam, ini anak kok lari-lari. Nah, kita peka. Makanya ngajarnya nanti disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau ini butuh penjelasan 5 menit, ini butuh penjelasan 10 menit, ya lakukan. Beda-beda ya. Itu diferensiasi. Oke. Itu yang saya mimpikan di 2024, anak belajar dengan enjoy, mereka memiliki sikap karakter Pancasila yang kuat dan tidak terjadi lagi bullying di sekolah. Kalau di Sumeneb sendiri apa sudah terlaksana? Di Sumeneb sudah terlaksana ya. Kita bangga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kepada selamat juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Agus ya. Pak Agus itu kemarin juga mendapatkan penghargaan sebagai tokoh literasi, penggerak literasi di daerah di Jawa Timur. Beliau juga sangat concern di pendidikan, kemudian juga menggelorakan semangat ini anti-bullying dan belajar Pancasila. Dan itu sudah dilakukan, termasuk bulan terakhir di Desember beliau diundang ke sekolah kami ya, profil pelajar Pancasila itu. Baik. Ini kapan bukunya selesai nih? Insya Allah tidak lebih dari 1 bulan ini sudah selesai.
Sekarang masih dalam proses ya, Pak Tadi ya. Yang proses. PO tadi ya sudah 100 ya. Iya, sudah PO. Tapi nyetaknya berapa? Nyetaknya berapa? Nyetaknya insya Allah nanti kurang lebih 200-an aja. Waduh, optimis Pak ya? Optimis. Ini kan satu orang ada yang pesen sampai 6, ada Oke. 4 penulisnya saja ya. Yang penulisnya Yang pesan penulisnya gitu. saja. Jadi kalau rata-rata 4, kemudian yang nulis itu ada 50% aja, misalnya itu sudah 200. Ada nggak sih kendala yang dihadapi ketika proses pembuatan buku itu? Kendala itu pasti ada ya, karena kecermatan, keterampilan menulis setiap orang kan beda-beda. Nah, terpaksa itu menjadi tugas kurator. Kurator itu saya mengumpulkan naskah, mengkurasi. Oh ini relevan, tidak relevan. Yang tidak relevan kita hubungi penulisnya. Tolong ini diubah menjadi relevan dengan topik, sehingga satu topik. Kalau yang sudah relevan kita bilangi, ini perlu disuasunting, diedit, sehingga kita lakukan. Dan proses itu sudah kita lakukan sebulan yang lalu. Tapi bisa ya menerima kritikan-kritikan gitu Setiap ya? penulis harus mampu dan siap menerima, karena dalam kepenulisan itu ada istilah pre-writing, writing, kemudian editing, kemudian publishing ya, reading dan publishing. Nah di tahap writing setelah menulis itu kan ada suasunting. Suasunting itu maksudnya mengedit diri sendiri. Dia itu menulis kemudian diedit sendiri. Edit sendiri. Nah, kita sampaikan tulisan Anda belum sepenuhnya relevan dengan topik bagian ini. Mereka lah nanti melakukan editing, kembalikan naskah. Dan itu kita butuh waktu sekitar 1 bulan memperbaiki. Lumayan Pak ya. Ada berapa penulis yang tergabung di yang buku itu? tergabung di grup itu yang memang concern ingin memiliki bukunya itu sekitar 100 orang. 100 orang. Tetapi yang menulis itu sekitar 70 orangan lah. Ada kenapa mereka tidak nulis? Pertama memang kendala informasi ya. Kadang-kadang diinformasikan besok terakhir itu masih nyecer-nyecer. Kita tidak bisa terlalu lama menunggu kan. Kita juga ditunggu oleh penulis. Nah, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, harus mengajar, harus menulis, kemudian jadi motivator, itu apa sih tipsnya Pak Ali? Kalau saya begini Pak, saya mau izin juga kepada Mbak Ani. Tanya Mas Dayat nih, saya pulang di sekolah jam 5 sore, jam 4. Saya tidak ingin anak-anak ketika saya mengajar diganggu oleh aktivitas saya yang lain. Ketika saya mengajar, ya sudahlah mengajar. Ya. Itu jadi fokus dulu ya Pak ya? Fokus. Nah setelah jam 2 absen siang, presensi siang, barulah saya bekerja untuk komunitas, untuk pengembangan diri, untuk pelatihan dan lain sebagainya. Waduh. Nah, itu gitu kita ya. bagi waktunya di situ. Oke baik, sukses selalu Pak Ali. Mudah-mudahan nanti kita tunggu di launching bukunya. Iya pasti, insya Allah. Mudah-mudahan ini juga perbincangan kita jadi inspirasi untuk semuanya ya, khususnya bukan hanya buat para guru saja, tapi yang bukan guru, profesi lain pun kita bisa ambil hal baik yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Insya Allah menginspirasi. Terima kasih Pak Ali sudah hadir di RRI. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan Insya Allah. Sekian Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Sumeneb. Saya Ani Purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.